Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan terkait dengan mata kuliah teknologi minyak atsiri. Kita akan menjelaskan tentang sumber dari minyak atsiri. Nah, kebetulan kita mendapatkan Gandapura dan sebelum itu izin memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Arma Lailatul Fadilah, yang kedua adalah Bagus Aditya Suncahyo, dan yang ketiga adalah Sylvia Ardisti. Mari kita simak. Yang pertama adalah sumber tanaman. Gandapura itu sendiri itu dipanen dari tanaman yang tumbuh di daerah liar, di daerah pegunungan diantaranya yaitu daerah Gunung Lawu, Taomangu, Wonosobo, dan Dieng. Salah satu industri penghasil minyak Gandapura yang ada di Wonosobo adalah kelompok tani Rukun yang berlokasi di desa Sikunang, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Tanaman Gandapura bisa dilihat gambarnya di slide 1. Tumbuhan ini tuh hidup di daerah tinggi antara 1.500 meter hingga 2.700 meter permukaan laut. Contohnya di Asia Timur, kaki pegunungan Himalaya, yaitu India, Nepal, Tibet, Myanmar, dan daerah Tiongkok bagian barat, Sri Lanka, Vietnam Utara, dan Semenanjung Malaya. Cara pembudidayaan Gandapura. Kendala utama saat ini adalah bahwa minyak Gandapura tidak lagi kompetitif di pasaran. Oleh karenanya, perlu pengembangan diversifikasi produk dari tanaman Gandapura. Diversifikasi produk dari Gandapura pada dasarnya bisa berupa produksi Gaulterin. Produk Gaulterin memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan minyak Gandapura. Akan tetapi, produksi Gaulterin dari tanaman Gandapura di Indonesia sampai saat ini belum dikomersialkan. Oleh karenanya, penerapan teknologi ekstraksi Gaulterin dari daun Gandapura diharapkan akan menggairahkan petani bersama-sama pemerintah daerah untuk budidaya tanaman Gandapura. Di bawah ini merupakan cara produksi dari minyak atsiri Gandapura. Berikut adalah proses pembuatan minyak atsiri Gandapura dari daun Gandapura. Proses memasak daun Gandapura menjadi minyak dengan menggunakan sebuah drum kapasitas sebanyak 2 kuintal. Setelah diproses selama 24 jam, akan menghasilkan minyak Gandapura sebesar 200 ml. Selama proses pemasakan, terdapat 2 drum yang digunakan, yaitu untuk tempat memasak daun dan sebagai tempat pendingin. Drum pendingin merupakan drum tanpa sirkulasi dan berisi air sebagai pendingin. Di dalam drum tersebut terdapat proses pemasakan. Di dalamnya juga terdapat saringan sebagaimana yang terdapat pada dandang untuk menanak nasi. Daun Gandapura yang diletakkan di atas saringan diisi dengan air hingga memenuhi drum dan merendam daun-daun Gandapura tersebut. Uap yang dihasilkan dari proses pemasakan pada drum pertama dialirkan dengan menggunakan pipa menuju ke drum kedua. Uap di dalam pipa ini kemudian mengalami proses kondensasi pada drum pendingin. Uap yang telah mengembun menjadi cair melalui bagian bawah drum pendingin merupakan hasil produksi berupa minyak Gandapura. Teknik pengambilan minyak Gandapura ada 2. Yang pertama dengan maserasi, kemudian di steam distilasi dari daun Gaulteria atau dari kulit pohon Belula lental lainnya. Yang kedua ada distilasi juga dari wintergreen, dipotong kecil-kecil, dibiarkan 12 jam dalam air, lalu minyak dipisahkan dengan steam. Manfaat Gandapura yang kita ambil dari jurnal yaitu yang pertama oleh bangsa Indian. Daun ini digunakan sebagai obat rematik, nyeri sendi, sakit gigi, sakit kepala, dan beberapa penyakit lainnya. Sedangkan dari bangsa Prancis yang menjadikan daun ini sebagai bahan dasar membuat teh yang juga berkhasiat untuk menyembuhkan beberapa jenis penyakit seperti pernafasan, masalah mulut, mengobati nyeri punggung, dan nyeri sendi. Manfaat Gandapura yang kita ambil dari website yaitu sebagai minyak gosok untuk membantu meredakan kesleo, encok, pegel linu, nyeri otot, rematik, dan masuk angin. Komponen yang terdapat pada Gandapura yaitu yang pertama, minyak Gandapura memiliki kandungan metil salisilat antara 93-90%.
Namun demikian, minyak gandapura yang dihasilkan kelompok tani di Indonesia hanya memiliki kandungan metil salisilat sebesar 82,23%. Yang kedua, gandapura merupakan spesies tanaman yang mengandung total salisilat dengan konsentrasi sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, sebagian besar salisilat yang terdapat pada tanaman gandapura berada dalam bentuk aktif yang disebut gaulterin. Gaulterin memiliki sifat-sifat yang menjadikan sebagai kandidat terbaik natural aspirin, anti kanker, anti-inflamatori, dan kardiopulmoneri.